Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa bulan Ramadan sudah berada di hadapan kita. Tamu agung yang selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Kehadirannya selalu disambut dengan penuh sukacita, rasa syukur sekaligus harum menggelayuti hati kita. Rasa pilu mungkin saat ini kita rasakan, karena kita saat ini sedang diliputi dengan mewabahnya virus COVID-19. Namun kecemasan itu nampaknya sudah sedikit terobati, karena dengan izin Allah telah ditemukan vaksin virus COVID-19. Dan proses vaksinasi massal ini terus berjalan. Ini sebagai sebuah ikhtiar bersama agar kita bisa terbebas dari wabah ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Namun demikian, kita harus tetap waspada dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak, serta membatasi aktivitas-aktivitas yang lain yang sekiranya bisa menimbulkan resiko terpapar COVID-19. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kepiluan akan adanya wabah ini nampaknya terkalahkan dengan sukacita menyambut bulan Ramadan. Persiapan demi persiapan sudah kita lakukan, dimulai dengan kita mempersiapkan dengan ziarah kubur, silaturahmi dengan saudara, dan yang lebih penting daripada semua itu adalah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan fisik kita, sehingga kita nanti bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kenikmatan, dengan penuh keimanan, dan kita bisa mencapai pada derajat takwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang beramal kebajikan. Allah memiliki banyak cara dalam menyayangi hambanya. Salah satunya adalah kita diuji oleh Allah. Salah satu ujian itu adalah adanya virus COVID-19. Rasulullah bersabda, siapapun yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ia pasti akan diuji. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Allah menghendaki kebaikan, semakin besar ujian yang ditimbakan, semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Ujian yang Allah berikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melatih kesabaran kita, melatih ketabahan kita. Namun harus kita yakini bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuannya. Artinya ujian yang Allah berikan sudah disesuaikan dengan takaran kemampuannya. Dengan keyakinan demikian, hingga akhirnya akan muncul sebuah sikap optimis akan dapat melewati ujian tersebut dan dengan segala pertolongan dan kasih sayangnya. Sabda Rasulullah SAW, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, maka dia mensegerakan siksanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka dia menahan siksa atas dosanya hingga disempurnakan siksanya di akhirat. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung besarnya ujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam kondisi kita yang saat ini mungkin kita diliputi dengan wabah COVID-19, mungkin akan sedikit mengganggu kebahagiaan kita. Banyak orang yang berlomba-lomba bahkan mencari cara bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan.
Ada yang sampai harus menghabiskan berbagai macam materi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Bahkan ada yang sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal sesungguhnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu semuanya sudah diatur oleh Allah, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah berjanji akan menghapus kekhawatiran dan kesedihan dari diri kita. Dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 di sini dijelaskan, bisa kita pahami bahwa untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh agama. Dengan cara apa? Dengan menumbuh suburkan kebaikan, dengan melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita akan bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan lahir dan batin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, harus kita akui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sini kita bisa pahami bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita diberikan potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Tentunya kita patut berbahagia. Kita patut mensyukuri semua yang telah diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan segala yang Allah berikan dengan hal-hal yang baik. Mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Cara mensyukuri kita yaitu dengan menggunakan apa yang Allah berikan untuk hal-hal yang baik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah merinci apa yang dimaksud dengan kebaikan. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, pada anak-anak yatim, pada orang miskin, pada musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian kebaikan dalam Islam itu mencakup dimensi ibadah dan kepedulian sosial, hablum minallah dan hablum minannas. Ketaatan kita kepada Allah juga ada kepedulian sosial kepada sesama. Dapat ditambahkan di sini pula bahwa kebaikan kita tidak hanya terbatas pada sesama manusia, namun juga kepada alam. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan tidak merusak kelestariannya dan tetap menjaga keseimbangan alam. Segala tindakan ceroboh dan serakah manusia justru akan merusak alam. Merusak alam sama halnya dengan merusak kehidupan. Ibarat seorang petani yang menanam buah. Awalnya tanaman itu berasal dari benih yang ditanam. Sang petani itu lalu merawatnya, memberi pupuk dan menyiraminya setiap waktu, hingga tiba saatnya masa panen dan seluruh manusia ikut merasakan buah dari tanaman tersebut. Begitulah perbuatan baik seorang muslim. Kebaikan apapun yang ia lakukan, sejatinya ia sedang menyiapkan tanaman yang kelak berbuah manis suatu saat. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan mendengar, maka tak satupun kebaikan hambanya melainkan langsung tercatat dan berbalas kebaikan pula. Bahkan termasuk kebaikan-kebaikan yang disepelekan, sekecil biji zarah misalnya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Zalzalah ayat 7, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.
Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka memperlihatkannya pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan bingung tentang kebaikan apa yang akan bisa kita kerjakan, sebab setiap manusia telah dibekali ragam nikmat. Ada tangan yang bisa digunakan untuk membantu atau bersedekah, ada mulut atau lidah yang bisa kita gunakan untuk tilawah Al-Quran atau berbagi ilmu pengetahuan, ada sepasang kaki yang bisa kita gunakan untuk melangkah ke masjid dan majelis ilmu untuk meraih ilmu yang bermanfaat, ada pena yang dapat digerakkan menulis yang bermanfaat, menyeru kepada kebenaran dan mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat untuk melakukan suatu kebaikan. Optimalkan segala potensi yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu mungkin kita bertanya, kepada siapa kita melakukan kebaikan? Bagaimana kita melakukan kebaikan? Dan untuk apa kita melakukan kebaikan? Ada nasihat yang sangat agung dari Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya. Singkirkanlah gangguan dari jalan, karena itu sedekah untukmu. Entah itu pecahan kaca, ranting berduri, mobil yang diparkir sembarangan, atau apapun yang secara makna mengganggu manusia ketika melewati suatu jalan. Meski terdengar sepele, namun itulah merupakan bagian dari ajaran Islam. Lantas bagaimana mungkin sebagian manusia mengganggu atau menyakiti satu sama lain, baik secara ucapan ataupun fisik, dengan mengatasnamakan agama? Orang-orang yang saling mengasihi akan dikasihani oleh Ar-Rahman. Kasihilah penghuni bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh siapa yang di atas langit. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu pertanyaannya adalah, kepada siapa kita menebar kebaikan? Apakah hanya terbatas kepada sesama manusia? Apakah hanya terbatas kepada sesama muslim? Tidak. Menebar kebaikan kepada sesama makhluk. Ada sebuah kisah seorang wanita dan anjing yang ini diceritakan langsung oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bercerita atau mengisahkan suatu peristiwa, tentu ada kandungan pelajaran untuk umat Islam. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat tentang seorang wanita yang menggeluti pekerjaan sebagai pelacur, atau kini disebut wanita penjajah seks atau PSK. Wanita ini meski pekerjaannya hina dan kerap dicaci oleh masyarakat, namun akhirnya dicap sebagai ahli surga gara-gara wanita ini mengerjakan amalan ahli surga, yakni berbuat baik kepada hewan anjing. Dikisahkan pada zaman dahulu, seorang perempuan bekerja sebagai pelacur berjalan di tengah hari yang terik. Dia kemudian melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Anjing itu terus mengelilingi sumur hingga berharap mendapatkan air untuk minum. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Sampai-sampai anjing tersebut hampir mati. Wanita melihat anjing tersebut, kemudian menghampiri dan menolongnya. Dia melepas sepatunya, turun ke dalam sumur, lalu mengambilkan air dengan sepatu itu. Air itu kemudian diberikan kepada seekor anjing yang kehausan. Anjing itu kemudian kembali bugar, bertenaga dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat perbuatan wanita tersebut sebagai amal soleh dan mengampuni dosa-dosanya. Mendengar cerita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada hewan?" Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Berbuat baik kepada setiap makhluk bernyawa itu ada pahalanya." Kisah seorang wanita dan anjing yang dikisahkan Rasulullah Muhammad SAW itu ada dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, "Telah diampuni seorang wanita berzina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, 'Anjing ini hampir mati kehausan.' Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum.
maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menebar kebaikan kepada sesama manusia. Pertanyaannya mungkin dalam diri kita mungkin bertanya, apakah boleh berbuat baik kepada seseorang yang berbeda keyakinan? Tentu, bahkan Islam menganjurkan akan hal ini. Berbuat baik tidak harus melazimkan adanya rasa loyal ataupun cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini mengajarkan tentang prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Dengan begitu kita berharap kita bisa hidup secara berdampingan dengan rukun, saling menghormati satu sama lain dengan tetap mengetahui batasan-batasan yang harus tetap dijaga. Tentu semua ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Darimi. Beliau mengkaitkan hadis di atas dengan akhlak yang baik antar manusia, yang mana kata manusia dalam bahasa Arab menunjukkan kata yang umum, tidak terkhusus kepada orang muslim saja atau kepada orang yang taat beribadah saja, melainkan kepada semua manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menebar kebaikan kepada sesama muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya boleh saja terpisah oleh sebuah jarak, berbeda pulau, negara, ataupun benua. Namun sejatinya setiap muslim terikat dengan kalimat yang satu, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Dijadikannya iman seseorang sempurna ketika ia bisa mencintai saudaranya sama muslim apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Salah satu bentuk cinta dari seseorang kepada yang lainnya adalah dengan mengajak kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan dengan cara yang hikmah, juga nasihat yang baik dan tanpa ada paksaan sedikit pun. Mungkin ada saudara-saudara muslim kita yang mohon maaf menghiasi tubuhnya dengan tato, sholatnya tidak dijaga, ada juga tidak menutup aurat bagi perempuan. Maka bentuk cinta kita kepada mereka adalah mengajaknya dengan cara yang hikmah dan juga nasihat yang baik tanpa ada paksaan sedikit pun. Persoalan mereka mau menerima atau tidak itu biarkan menjadi urusan Allah. Bila kita menghakimi mereka hanya dengan satu dua kebaikan yang bisa kita lakukan dan mereka tidak lakukan, maka perlakuan kita sungguh kejam dan merupakan hal yang lancang bagi kita untuk menghujat mereka. Coba ditelah baik-baik. Ada yang tidak beres dengan cara pikir kita. Kita beranggapan bahwa makhluk sekerdil kita yang sungguh penuh dengan kehinaan pantas mewakili Zat yang Maha Kuasa. Tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi sesama. Tidak ada hak bagi kita untuk menganggap diri kita yang paling baik. Tidak ada hak bagi kita untuk menganggap orang lain lebih buruk dari kita dan kita yang lebih baik dari mereka. Karena semua itu merupakan hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang Maha Tahu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tolak ukur ketulusan seseorang dalam menasihati seseorang itu terlihat dari cara bagaimana dia menasihati wasiat Zul Izza Al-Adzwani kepada anaknya. Di saat Zul Izza Al-Adzwani merasakan ajalnya akan tiba, dia memanggil anaknya Usaid. Ia menasihati anaknya,
dengan beberapa nasihat yang akan menjadikannya seseorang yang mulia di tengah manusia, juga dihormati dan dicintai oleh kaumnya. Ia berkata, berlemah lembutlah kepada manusia, maka mereka akan mencintaimu. Bersikap rendah hatilah, niscaya mereka akan mengangkat kedudukanmu. Sambut mereka dengan wajah yang selalu berseri, maka mereka akan mentaatimu. Dan janganlah engkau mementingkan dirimu sendiri, maka mereka akan menghormatimu. Muliakanlah anak-anak kecil, sebagaimana engkau memuliakan orang-orang dewasa di antara mereka. Maka yang dewasa akan semakin menghormatimu, dan anak-anak akan tumbuh dengan kecintaan kepadamu. Mudahkanlah hartamu untuk kau berikan. Muliakanlah tetanggamu dan tolonglah orang yang meminta pertolongan. Muliakanlah tamu dan tahanlah dirimu dari meminta sesuatu kepada seorang. Maka dengan itu semua sempurnalah kemuliaanmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum kesempatan ini saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pesan nasihat dari Syekh Ali Jaber, yang mana beliau mengatakan bahwa setiap kebaikan yang kamu kerjakan, engkau akan dapat perlindungan Allah dan berjalan keluar dari kesulitan. Mungkin kebaikanmu dilupakan oleh orang lain, akan tetapi Allah tidak akan melupakan kebaikannya. Teruslah berbuat baik, karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Segala kebaikan pasti akan kembali mendapatkan balasan dari Allah. Begitu pula sebaliknya. Berbuat baik pada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri sendiri. Karena segala kebaikan akan kembali kepada diri sendiri. Menebar kebaikan sama halnya dengan menebar kehidupan. Karena dengan kebaikan kita bisa terus hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.